Marhaban ya Ramadan. Umat Islam di seluruh dunia saat ini sedang merayakan bulan suci yang penuh berkah. Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam karena ada satu hadis yang menyebut pahala bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Pada bulan ini pula umat Islam punya masa lalu yang penting, yakni pembebasan kota Mekah. Peristiwa itu menjadi titik kembalinya umat Islam pulang ke Ka'bah dan Mekah. Mekah dan Ka'bah sendiri merupakan tempat suci bagi umat Islam dan memiliki sejarah panjang di mana Islam bermula. Lantas bagaimana sih sejarah Ka'bah dari masa ke masa? Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam memiliki sejarah panjang yang bermula pada zaman Nabi Ibrahim. Dalam beberapa rujukan, Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membangun Ka'bah ditemani putranya Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah karena mendapat wahyu untuk membangun rumah Allah di bumi. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari susunan batu, dibantu oleh Nabi Ismail yang bertugas membawa batu. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ka'bah sendiri dibangun untuk menjadi poros dan titik utama tujuan manusia. Ka'bah menjadi simbol bahwa beribadah adalah tujuan utama manusia diciptakan. Dalam Islam juga diajarkan agar sholat menghadap pada satu tujuan, yaitu Ka'bah. Hal itu dimaksudkan untuk mempersatukan tujuan seluruh umat Islam di dunia. Ka'bah menjadi tempat istimewa bagi umat Islam. Ka'bah juga menjadi arah kiblat bagi umat Islam ketika melaksanakan ibadah sholat. Dari beberapa sumber buku, alasan diberikan nama Ka'bah adalah karena bentuknya yang kubus sederhana. Bangunan Ka'bah memiliki tinggi sekitar 14 meter, dengan panjang sisinya 11,3 meter x 12,84 meter. Meskipun sederhana, Ka'bah mempunyai bagian-bagian penting yang bermakna. Salah satu bagian Ka'bah paling terkenal adalah Hajar Aswad yang berada di sisi selatan sudut Ka'bah. Hajar Aswad disebut sebagai batu dari surga yang berwarna putih bersih. Namun dosa manusia membuat batu itu berwarna hitam. Awalnya Hajar Aswad merupakan bongkahan batu besar, namun kini hanya berupa pecahan kecil sebesar biji kurma. Saat berkunjung ke Ka'bah, para muslim dianjurkan menyentuh atau mencium batu tersebut. Hajar Aswad juga menjadi tempat memulai dan mengakhiri tawaf. Selain menyentuh Hajar Aswad, muslim juga biasanya ingin berdoa di Multazam. Multazam berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah dan menjadi tempat paling mustajab untuk berdoa. Hijr Ismail berbentuk setengah lingkaran terbuka yang terletak di sebelah utara Ka'bah. Meski Hijr Ismail terpisah dari Ka'bah, namun dalam hadis disebutkan Rasul menyebut Hijr Ismail masih termasuk ke dalam Baitullah atau Ka'bah. Sehingga sholat di Hijr Ismail diyakini sama nilainya dengan sholat di dalam Ka'bah. Makam Ibrahim merupakan tempat pertama kalinya Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Di dalam tempat tersebut terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Sementara saat ini isi Ka'bah hanya berupa 3 tiang penyangga atap. Lalu dindingnya dihiasi ayat-ayat Al-Quran dan separuh dinding dilapisi marmer berwarna putih sampai ke lantai. Dapat dikatakan isi ruangan Ka'bah benar-benar kosong dan tak ada barang istimewa.
Sebelum Islam menjamah kota Mekah, bangunan Ka'bah dikelilingi oleh banyak berhala. Pada masa itu, banyak pula orang-orang berkunjung untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ka'bah juga sempat dihantam banjir bandang dan direnovasi menjadi bangunan baru pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada pemugaran itu, kaum Quraisy mengubah posisi Ka'bah dan berbeda dengan posisi awal yang didirikan Nabi Ibrahim. Lalu pada akhir tahun ke-36 Hijriah, Ka'bah juga pernah roboh dan terbakar akibat perang antara Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair. Kerusakan itu membuat Ka'bah harus diratakan dan dibangun kembali. Sejumlah pemugaran itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kemudian pada abad ke-7 Masehi, pada era Nabi Muhammad, Ka'bah kembali dibugar dan dikembalikan ke posisi awal. Setelah pemugaran, kala itu Ka'bah masih dipenuhi oleh berhala, terutama saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Barulah selepas Nabi Muhammad dan pengikutnya kembali ke Mekah, ia meminta agar berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Peristiwa tersebut dikenal dengan pembebasan Mekah atau Fathu Mekah. Sejumlah pemugaran juga dilakukan karena bencana banjir dan meningkatnya jamaah haji. Terbaru pada 2020, Masjidil Haram kembali diperluas dan mampu menampung hampir 1,2 juta jamaah haji. Berkunjung dan beribadah haji di Mekah merupakan impian semua umat Islam di dunia. Masjidil Haram yang dibangun mengelilingi Ka'bah menjadi tujuan utama umat Islam yang hendak beribadah haji. Masjidil Haram sering disebut sebagai tempat tersuci bagi umat Islam di dunia. Nama Masjidil Haram sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti dilarang. Itu artinya di area tersebut setiap orang tak boleh berperilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada salah satu fakta menarik bahwa pesawat juga tak diperbolehkan melintas di atas Ka'bah. Pelarangan itu didasari alasan kepercayaan dan penghormatan terhadap Ka'bah yang merupakan tempat suci. Ka'bah dianggap sebagai tempat suci yang hanya boleh dimasuki umat Islam. Hal itu termasuk wilayah udara yang ada di atasnya. Tak hanya itu, meski dikunjungi ribuan jamaah haji tiap tahunnya, ternyata di kota Mekah juga tak memiliki bandara. Bandara terdekat menuju Mekah berada di Jeddah yang berlokasi 90 km dari Mekah. Keberadaan bandara di Mekah dikhawatirkan akan membuat Mekah dipenuhi kru dan penumpang yang sekadar transit. Ka'bah merupakan salah satu tempat yang mempunyai sejarah panjang bagi umat Islam. Mulai dari awal pembangunannya hingga sempat menjadi tempat pemujaan agama lain hingga berhasil direbut kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Selama itu pula, Ka'bah telah berkali-kali mengalami pemugaran karena bencana hingga keperluan ibadah haji. Di tempat itu juga, umat Islam meyakini bisa mencapai puncak spiritualnya. Oleh karena itu, Ka'bah menjadi kiblat setiap muslim saat melakukan ibadah sholat. Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Jernih melihat dunia.